Oke, halo semua. Nah, kembali lagi di Idepin Tutorial. Kali ini kita akan ngebahas tentang Blender, lanjutan dari part pertama kemarin. Nah, kali ini kita kenalan tentang user interface di Blender ini sendiri. Yang pertama, ini adalah viewport. Nah, viewport ini tempat kita mengubah-ubah 3D kita yang awalnya dari cube menjadi 3D model yang kita inginkan. Nah, di dalam viewport ini defaultnya itu ada 3. Yang pertama itu light, yang kedua kamera, yang ketiga cube. Nah, cube ini biasa orang sebut default cube. Jadi pertama kali buka Blender ya udah keluar default cube. Nah, di default kit ini kita bisa ubah-ubah, kita bisa gerakin kemana aja, kita bisa panjangin, kita bisa lebarin dan lain-lain. Nah, sebelum ke situ kita bakal kenalan sama workspace-nya. Nah, di sini ada banyak. Di Blender 2.8 ini udah menyediakan layout defaultnya, modeling. Modeling ini ya biar lebih luas bagian sini. Jadi kalau kalian yang mau modeling pakai workspace yang ini. Kemudian sculpting ini dikhususkan untuk kita mau sculpting. Sculpting itu teknik untuk seperti memahat. Nah, seperti yang saya bilang di part pertama kemarin. Nah, ini udah disiapin template-nya, workspace-nya. Kemudian UV editing ini untuk kalian yang pengen merubah warna dari cube atau menambahkan tekstur di dalamnya. Di sini ada tekstur atlas atau UV mappingnya, maksudnya apa yang terjadi di tekstur ini akan tergambarkan di sini nanti. Kemudian tekstur paint. Tekstur paint ini seperti kita menggambar tapi di 3D. Jadi kita bisa painting di sini, kita bisa gambar. Nah, kemudian ada shading itu untuk mengatur material. Jadi 3D yang kita buat ini kita bisa ubah seberapa dia halus, seberapa dia kasar, seberapa dia banyak, pokoknya apakah dia mau transparan dan lain-lain. Itu berkaitan dengan material. Nah, kemudian animasi. Bagi kita yang suka bikin animasi, jadi 3D yang udah buat bakal bisa dianimasiin di workspace ini. Bisa dengan gampang. Di bawah udah ada timeline, di sini udah ada kamera preview. Jadi udah disediain. Nah, rendernya ini bagi yang udah selesai tinggal render, nanti pencet render. And then compositing ini ya mirip sama shading tadi, cuman dia bisa ke pencahayaan atau lebih ke bukan ke objeknya tapi ke keseluruhan gitu. Mungkin backgroundnya entah apa yang lain-lainnya. Kemudian scripting ini bagi yang udah jago coding, jadi kita bisa script juga jadi kelebihan Blender ini kita bisa bebas mau ngapain aja, maksudnya kita bisa ngubah dalamnya Blender ini, mau kita bikin plugin sendiri, kita mau bikin alat sendiri lah, pokoknya di dalam ini kita bisa ubah Blender. Nah, mungkin itu pengenalan workspace-nya. Kemudian di sini ada toolbar. Di sini biasa kita menggunakan untuk berinteraksi dengan objek ini. Kita bisa pakai yang ini. Yang pertama ini seleksi. Untuk seleksi, jadi kita bisa seleksi. Kalau pencet ini, kita bakal seleksi 3D objeknya. Oh iya, lupa. Untuk menggerakkan kamera, maksudnya
kamera yang ini, yang kita mau lihat ini, kalian bisa pencet middle mouse yang tengah-tengah itu, middle mouse, ditahan baru putar. Nah, jadi untuk kamera rotasi kita bisa pakai middle mouse. Kemudian untuk zoom in zoom out pakai scroll seperti biasa. Dan untuk panning atau kameranya itu mau pindah, itu pencet shift kemudian middle mouse, ditahan baru geser kamera pakai mouse. Nah, itu panning. Di kamera itu kalau kita ada muter, geser lagi, muter, geser lagi, bisa menyesuaikan. Jadi kita belajar untuk yang ini dulu. Untuk dasar itu yang penting kita mengarahkan kamera ini dengan baik dan benar, itu udah dasar banget ya. Nah, kemudian untuk seleksi objek kita bisa klik kanan. Ini untuk settingan Blender 2.79 ya. Ya. Oke. Kemudian ini ada kursor, 3D kursor. 3D kursor ini bakal berguna nanti saya jelasin. Cuman untuk yang pertama ini kita belajar, oh ini adalah 3D kursor. Jadi kursor ini bisa ada di dunia 3D kursornya. Nah, seperti ini. Klik kiri untuk naroknya. Kemudian yang ini adalah transform untuk move. Jadi kita di dalam 3D itu ada 3 sumbu. Yang pertama Z, kemudian X, kemudian Y. Yang hijau ini Y, yang X itu merah, yang Y, yang Z itu biru. Rata-rata seperti itu. Nah, untuk Z sendiri kita klik panahnya, kita bisa tarik klik kiri. Nah, kemudian yang merah juga bisa, dan yang hijau ini untuk memindahkan objek kita kemana saja bisa. Nah, kemudian rotasi, misalnya kita rotasi X, nah ini bisa memutar, kita tarik aja biasa, dan ini juga, dan juga. Nah, untuk undo itu bisa Ctrl Z seperti biasa, undo. Misalnya kita ada ubah gini, Ctrl Z. Nah, kemudian scale ini bisa untuk ya sesuai namanya scale. Misal kita Z, dia bakal scaling up, scaling down, atau X kalau kita pencet tengahnya dia bisa scale semuanya, semua arah. Kemudian bisa Y, nah semuanya bisa. Nah, kemudian ini transform yang untuk semuanya ditampilin semua. Jadi bisa scale, bisa ini, tergantung kita mencet yang mana. Kemudian yang ini untuk bikin, mungkin kalau kita mau bikin bentuk dulu, misalnya aku mau bikin kayak gini, ya udah kita gambar dulu, kemudian kita arahkan 3D-nya. Kemudian ini garis, kita bisa ngukur seberapa panjang dia. Nah, misalnya 2 meter. Nah, ketahuan tuh tingginya berapa. Jarak, menghitung jarak sih sebenarnya. Seperti itu. Oke. Jadi itu saja tutorial pertama kita. Jadi kita bakal lanjut nanti ke bikin langsung praktek, kita bikin kursi. Kita bakal belajar ini masih objek mode, kita bakal belajar edit mode. Jadi kita bisa mengubah cube ini menjadi yang lebih, ya bisa seperti ini atau seperti ini atau seperti ini. Jadi kita bisa ubah sesuai kemauan kita yang lebih detail lagi. Oke, mungkin dari saya itu aja, dan thank you udah nonton.